Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok melempem jawabnya? Belum pada sarapan dah? Yang kedua, ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang putri-putri itu senangannya embo lek makan. Ya, tahu embo ya? Nambah lagi, biasanya itu kaum Hawa itu seneng nambah embo ya. Ulangi lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu ayunina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Al-hadis au kama qala. Sahibul karamah wal fadilah, pengasuh pesantren Tebu Ireng, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, mudir bidang pembinaan sekolah dan madrasah beliau Abah Haji Kusnadi Said Eza MSI, mudir bidang pesantren beliau panjenenganipun Kiai Haji Lukman Hakim, akhi fillah Raisul Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Tebu Ireng, Al-Ustadz Haji Ahmad Roziki LCMHI, dan seluruh pimpinan, Bapak Ibu, guru, dan karyawan, anak-anakku sekalian, putra putri calon generasi NU masa depan. Allahumma coba saya ngadeg kabeh berdiri, wujudkan bahwa kalian adalah generasi NU masa depan, siap dari sekarang. Ayo berdiri semua, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Tangannya begini ya, tangannya begini. Nah ini wujud kesiapan kita ya, tangannya begini semua. Coba saya ingin tahu kepalan tangannya. Yang dari Sumatera ada? Dari Sumatera ada, angkat tangan. Alhamdulillah. Dari Kalimantan ada? Alhamdulillah. Kok sing ngacung pancet iku rek? Dari Maluku ada? Oh. Dari Papua ada? Dari NTB ada? Jawa Barat? Jakarta? Jawa Tengah? Jawa Timur? Madura? Ya, kita nyanyikan Yalal Waton, bisa kan? Bisa kan? 3, 2, 1. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubbul waton minal iman, wala taku minal hirman. Inhadu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton, Indonesia biladi anda wa
صوما كل من يأتيك يوما طامعا يلقى حماما كل من يأتيك يوما طامعا يلقى حماما. Tangannya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Siapa kita? NU. Kurang kompak. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah, khususnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Tebu Ireng. Ini hari ketiga, hari yang terakhir. Mudah-mudahan sekian materi yang didapatkan dimulai hari pertama sampai paripurna nanti betul-betul ini menjadi modal kalian untuk lebih mengenal dan memahami bagaimana pesantren Tebu Ireng, bagaimana amaliyah-amaliyahnya, bagaimana pola pendidikannya, teman-temannya, para kiainya, pembinanya, asatidnya, dan tentu beberapa mungkin yang dulu tidak di sanawiyah atau SMP, tentu ini komunitas yang baru, alam yang baru. Saya selalu pesan kepada siswa-siswi baru, ya, ingat, tulis ini ya. Ya. Sekali melangkah dengan kaki tangan masuk pesantren Tebu Ireng, pantang untuk melangkahkan kaki kiri keluar dari Tebu Ireng kalau tidak menjadi lulusan yang terbaik. Harus seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, sekali melangkah masuk di Aliyah Tebu Ireng dengan kaki tangan, kaki yang kanan, pantang untuk melangkahkan kaki kiri kalau tidak menjadi lulusan madrasah aliyah yang terbaik. Allahumma sampean-sampean ini terpilih. Coba sedesa sampean, seusia sampean, berapa yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah bisa berada di pesantren Tebu Ireng? Tidak banyak. Maka betul hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang pioner, yang bagus, yang baik, maka Allah akan lancarkan dia, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama, memahami ya serangkaian pelajaran-pelajaran untuk mengembangkan agama, melestarikan agama, mengokohkan agama. Kalian nanti akan kembali ke desa kalian masing-masing, ya, sebarkan apa yang kalian dapat dari pesantren Tebu Ireng ini. Insya Allah ya, insya Allah. Nah, siap ya, siap. Nah, permennya didukno rek, muni siap mengo permennya ucul maksud jupuk mana ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah, kita masuk ke materi. Pada pagi hari ini ya, Pak Solah, demikian bisa diambil
dipanggil di madrasah ini atau Ustadz Sholah akan menyampaikan materi keaswajaan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hafid. Aswaja itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu aswaja dan bagaimana sejarah munculnya aswaja? Ya. Yang pertama adalah aswaja. Aswaja itu singkatan. Kepanjangannya apa? Asnya itu ahlus sunnah, wajah itu wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Kalau diartikan ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang mengikuti, mempertahankan amaliyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jelas? Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Nah, ahlus sunnah wal jamaah, sejarah munculnya. Mulai kapan ahlus sunnah wal jamaah ini muncul ke permukaan? Yaitu sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 riwayat hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Muawiyah, yang ketiga dari Abdullah. Ini Nabi menyampaikan secara jelas, yang arti Indonesianya, kelak umatku akan terbagi menjadi 72 golongan, 71 finnar, dan yang 1 selamat. Awas ya, ini penting ini, supaya pondasi kita ini munculnya dari sini. Ahlus sunnah wal jamaah, saya ulangi, munculnya sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Hadis yang beliau sampaikan sendiri, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Muawiyah, dari Abdullah, yang menyatakan sataftariku ummati, akan pecah umatku nanti sampai akhir zaman menjadi 72 golongan, yang 71 finnar, masuk neraka, dan yang 1 selamat. Maka para sahabat bertanya, ma'an najiyah ya Rasul, 1 itu yang selamat itu siapa? Nabi menyampaikan ahlus sunnah wal jamaah. Nabi menyampaikan sendiri, ahlus sunnah wal jamaah. Ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga termaktub dalam kitabnya beliau ya, Ar-Rasustani dan Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang ikut sunnahku, wa ashabi, dan para sahabat-sahabatku. Ini kehebatan Nabi Muhammad. Dengan konsep nubuatnya, dengan kemujizatannya, beliau mampu, apa istilahnya? Kalau dalam istilah pendidikan itu forecasting, meramal sesuatu yang belum terjadi. Ya, Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam salah satu surat Al-Quran ada namanya surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Loh, ayat Al-Quran sudah menyampaikan itu, padahal Imperium Romawi saat itu ya, menguasai tanah Persia. Romawi, suatu saat Romawi akan hancur, padahal Nabi Muhammad itu hidupnya jauh sebelum Imperium Romawi itu hancur. Siapa yang mengalahkan? Yaitu siapa? Muhammad Al-Fatih. Panglimanya sebaik-baik panglima, tentaranya sebaik-baik tentara. Itulah Muhammad Al-Fatih, menghancurkan Imperium Romawi. Ini kehebatan Rasulullah, dengan nubuahnya, dengan kemujizatannya, mampu menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Ternyata betul kan? Sekarang kita mengalami bagaimana
umat Islam ini terpecah-pecah sampai kesekian jumlahnya, sampai 71 golongan. Nah ini harus kita pahami, ini fundamental, sesuatu yang sangat mendasar ya. Jadi ahlus sunnah, kita definisi dulu, kita sempurnakan. Nah ini ahlus sunnah wal jamaah terdiri atau terangkai dari 3 suku kata. Ini slide-nya bisa dilihat ya. Bisa slide-nya? Bisa? Nah, ya wis. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga adalah al-jamaah. Nah ini ahlun, definisi sini yang pertama adalah keluarga, ahlu bait, keluarga rumah tangga. 2, pengikut ahlu sunnah, pengikut sunnah. Jadi yang dimaksud adalah apa sih sunnah itu? Sunnah adalah aqwalun wa afwalun wa takrirun min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, tingkah laku beliau, dan ketetapan beliau, ini sunnah ya, atau hadis ya. Jadi apa sih yang dicontoh dari Rasulullah? Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau tetapkan. Contoh bentuk ucapan beliau, nah ini sudah banyak ini. Muru auladakum bis sholah ya, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, adibu auladakum. Ini contoh ucapan beliau, af'al beliau sekaligus ucapan beliau. Perintah sholat, Nabi di Isra Mi'rajkan tanggal 27 Rajab, menjelang subuh Nabi baru rawuh. Perintah sholat sudah beliau dapatkan, tapi bagaimana tata cara sholat itu belum Nabi dapatkan. Sudah mendapat perintah sholat dengan peristiwa apa? Isra Mi'raj. Dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Nabi menyelesaikan perjalanan Isra Mi'raj itu tidak semalam suntuk, mulai jam 09.00 kira-kira sampai jam 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam. Bahkan kalau dalam tiba itu qabla ayyabrudal faras, Nabi rawuh kembali dari Isra Mi'raj itu sebelum selimut beliau itu benar-benar dingin. Coba. Padahal kalau dimeteri Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis itu 1645 km. Perjalanan darat ditempuh jalan kaki 3 bulan. Bayangkan 3 bulan. Kendaraan kuda yang bagus ya, itu 8 pekan atau 8 minggu. Perjalanan pesawat 2 jam. Yang dorong pesawat rek zamannya Nabi, tapi buruk ya, buruk ini. Buruk itu kendaraan surga. Ya nanti mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah. Allahumma kate merono langsung tutuk kono. Itu kendaraan swarga. Sekali yang kita kerentekan dalam hati langsung nyata di depan kita. Ingin bojo ayu langsung teko. Ya. Ingin bojo lanang sing ganteng dukur kaya baim wong teko langsung ya. Ini surga ya. Surga dengan fasilitas kemewahannya dan kenikmatannya diperuntukkan siapa? Hudan lil muttaqin, innalil muttaqina mafaza. Ini wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah ini kembali lagi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha pun tidak
tidak diselesaikan sama Nabi berhari-hari dan berbulan-bulan dalam tempo sekian jam. Ada satu penelitian dalam satu kitab, jarak antara langit pertama ke langit kedua itu perjalanan 500.000 tahun. Coba, belum langit pertama kedua, dua ketiga, tiga keempat, empat kelima, lima keenam, enam ketujuh. Makanya kalau hanya mengandalkan akal saja untuk menerima peristiwa Isra Mi'raj, iso konslet. Apa konslet itu, Rek? Sarafe bermasalah. Karena apa? Dia akal-akal gak masuk akal. Perjalanan yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia biasa. Inilah diantaranya kehebatan Rasulullah. Maka kemudian contoh af'alnya Nabi, ya, malaikat Jibril diutus oleh Allah, hei Jibril, turunlah ke dunia. Zuhur turun, asar turun, maghrib turun, isya turun, subuh turun. Makanya sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur. Malaikat Jibril belajari kanjeng Nabi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Malaikat Jibril sehari itu pada tanggal 28 Rajab datang sebanyak 5 kali. Maka setelah lengkap 5 ini diajarkan oleh malaikat Jibril, langsung Nabi mengumpulkan para sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini contoh af'alnya Rasulullah. Contoh af'alnya Rasulullah. Jadi sunnah adalah apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau sahabat lakukan ini beliau diem, maka itulah sunnah. Paham ya? Makanya kamu tidak salah. Orang tua kamu mendokkan di tebu ireng itu tidak salah. Top pokoknya. Kan nanti kita lihat keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari ini mutasil sampai Rasulullah. Ini yang penting kita dapatkan. Ini yang penting kita dapatkan. Ya, di saat-saat zaman milenial atau apa ini, atau zaman modern apa mudirun ini. Mudirun ini kan melarati ya. Ini orang ini kan gampang-gampang terpesona oleh orang yang sering tampil di TV. Wah, ini Ustadz ini bagus ini keberataannya. Padahal dalam konsep keilmuannya belum tentu. Gurung karuan, gurung jelas. Makanya kamu pondok di sini ke Mbah Hasyim Asy'ari, keilmuannya jelas, ditarik munggah itu sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa kita? Selanjutnya, ahlun juga bisa diartikan penduduk atau ahlul jannah atau penduduk surga. Ya. Jadi berbahagialah ini. Jadi umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah ini pilihan. Kuntum khaira ummah. Nah, ini predikatnya. Betul di ahlul jannah. Kita lanjut. Ini marojeknya biar tambah definisinya. Ini kalau ada yang bawa flash disk saya kopikan, tidak apa-apa. Yang bentuk fisik nanti ke Ustadz David saya berikan bentuk makalahnya bisa dikembangkan atau difotokopikan. Kemudian yang kedua, makna as-sunnah secara kebahasaan adalah jalan. Ada istilah, ada bahasa. Kalau dalam bahasa ilmiahnya apa? Ada etimologi, ada terminologi. Ya, opo mana itu panganan opo ini? Ya sudah harus ke sana ya. Nah, contoh ilmiah titik gitu loh ya. Biar keren ya. Makna as-sunnah secara bahasa, secara lughah atau etimologi artinya jalan. Secara syar'i atau terminologi adalah
jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah, atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Ini mumpung masih dalam term ini, dalam pondasi-pondasi keilmuan ini, sampai catat, bisa kan? Kalau ndak anu ya nulis Latin ndak apa-apa. Ini bunyinya. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kamu tulis, khairul quruni qarni. Ayo sama tulis, bisa nggak nulis ini ya? Coba dipandu Ustaz David. Khairul quruni qarni. Nah, di Latin ndak apa-apa. Khairul quruni qarni. Sudah? Ini masuk dalam konsep as-sunnah ya, langsung tulis bawahnya. Khairul quruni cek. Khairul quruni qarni walladzina summal ladzina, maaf. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum walladzina yalunahum. Awas, ini nanti di sini bahasan kita ini. Kok bisa sampai sekarang ke Mbah Hasim itu di sini nanti kajiannya. Saya ulangi lagi, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum walladzina yalunahum. Ada 3 kelompok kalimat di sini. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, khairul quruni qarni. Kamu beri tulisan garis bawah 1. Khairul quruni qarni. Maksudnya apa? Sebaik-baik masa adalah masaku, dalam kurung Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatku, yaitu generasi khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibnul Khattab, Sayyidina Utsman ibnul Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tulis 1. Sebaik-baik masa adalah masaku, dalam kurung Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatku, dalam kurung Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 1. Yang kedua, summal ladzina yalunahum, yaitu generasi tabi'in. Nah, kamu tulis supaya jelas. Generasi tabi'in. Yang terakhir, walladzina yalunahum, dalam kurung. Yang ketiga, ini adalah tabi'in. Tolong ngomongnya disimpan dulu, ini masalahnya ini fundamental, mendasar. Nanti kok gak paham, oh apa kira ini ya. Ini tolong, ini mendasar ini ya. Tolong disimpan dulu ngomong-ngomongnya. Jadi saya ulang, Nabi pernah menyampaikan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum walladzina yalunahum. Ada 3. Yang pertama adalah masa Rasulullah dan para sahabat. Jadi semua apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang diafalkan Rasulullah, apa yang ditakrirkan Rasulullah ini masih hidup. Para sahabat ini bersama-sama hidup dengan beliau. Dalam konteks beliau bermuasyarah dengan masyarakat, dengan para sahabat, atau tampil sebagai seorang nabi dan rasul, atau beliau tampil sebagai pimpinan kepala negara. Saya ingat di Madinah itu Nabi jadi presiden, makanya membentuk apa? Aturan kehidupan di Madinah. Karena di Madinah itu tidak hanya orang Islam saja, ada orang Majusi, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Bagaimana kehidupan masyarakat secara
tinjauan aspek sosialnya nggak tahu wong Yahudi kate mateni wong Islam atau wong Islam membenci orang non Muslim, nggak ada. Karena Nabi masih hidup, semua permasalahan dinamika yang muncul di masyarakat selesai pada Rasulullah. Lek kurang marem nanggone para sahabat. Ada satu ketika seorang munafik menyampaikan suatu permasalahan. Nanggone Kanjeng Nabi diberi penjelasan ini, gak nerima no, gak lego bahasanya itu. Akhirnya apa? Kalau kamu kurang lego, kurang puas, wong saya ini juga bukan alat pemuas, ya. Kamu tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Tanya ke Abu Bakar. Sama penjelasan yang Rasulullah sampaikan, munafik ini tidak puas. Kalau kamu kurang puas, saya sendiri juga bukan alat pemuas, moro nang Sayyidina Umar bin Khattab. Wes. Kuncinya di sini. Bagaimana? Langsung dia datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Lah kamu tadi dari mana? Saya sudah dari Rasulullah, saya sudah dari Sayyidina Abu Bakar, saya ingin penjelasan dari sampean. Wes, dari sana sama Sayyidina Umar bin Khattab. Duduk situ, silakan duduk. Ya, wes gak dijak omong, gak disuguhi apa-apa, langsung mengguri. Gak dijopono teh, gak dijopono ngombe. Jopono apa? Pedang. Dijelasno Kanjeng Nabi ngengkel, dijelasno Sayyidina Umar ngengkel, berarti wong iki wis gak arep sego rawon. Gayetno langsung. Ya pedhot sendase. Ini orang munafik. Yang dijelasno Kanjeng Nabi ku lho. Siapa coba rujukan yang paling hebat saat itu siapa selain Rasulullah? Tidak ada. Dijelasno Kanjeng Nabi ngengkel, dijelasno Sayyidina Umar ngengkel. Ya wes kuncinya di Umar bin Khattab. Gak disuguhi teh, gak disuguhi mangan. Oh sasaran sego rawon sampean. Iya no itu. Itu wong munafik. Nah, itu diantaranya masa keemasan lah. Masa keemasan, dan satu kurun ini sama dengan satu abad. Khairul kurun tadi ya, kornon itu abad, satu abad, satu masa itu satu abad. Berarti apa? Mulai Rasulullah tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah, itulah yang dimaksud khairul kuruni korni. Maka kita masuk ke abad yang kedua, yaitu abad ke-200. Di situ ada siapa aja? Abad pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lahir tahun 80 Hijriah. Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Bersambung. Imam Hanafi ahlur ra'yi, hebat. Beliau itu cerdas luar biasa. Sekali yang beliau pandang dan lihat, langsung hafal. Ini hebatnya Imam Hanafi. Cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Makanya sampai kalau ada pertentangan hukum, maka akal yang saya menangkan. Itu saking cerdasnya Imam Hanafi. Disambung kemudian Imam Maliki. Pusatnya ada di Madinah. Beliau ahli hadis, pengarang kitab Al-Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hanafi, Imam Maliki hidup di abad 1 Hijriah. Abad 100, abad yang ke-100. Jadi tahun 1 Hijriah sampai 100. Abad 100 atau tahun ke-100 sampai 200 ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Imam Syafi'i itu wafatnya tahun 140 Hijriah. Kemudian Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, itu wafatnya tahun 254 Hijriah. Artinya apa? Masa 300 tahun ini luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i,
Imam Hambali. Artinya apa? Saiki wis gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh, gak usah muncul ijtihad dalam hal masalah akidah, fikih, tasawuf atau akhlak. Kita wis dikai sego mateng, dikai hidangan mateng, karena melakukannya aja. Maksud saya, sekarang kan muncul sih, apa itu HTI, apa maneh, didik, apa nih salafi, duk salaf lo ya, lek salaf itu kita. Tapi kalau no ini salafi, nang kuburan gak oleh, tahlil gak oleh, kunut gak oleh, hibaan gak oleh, gak ono kanggone, itu salafi. HTI melok-melok bisa. Kau usah ada melok-melok iku. Makanya betul, kalau orang tua kalian memondokkan kalian di Tebu Ireng, bentengi itu tadi. Ojo sampai mutakhorrijin wa mutakhorrijat teko Tebu Ireng mole-mole. Akhirnya apa? Mengharamkan ziarah, mengharamkan tahlil, mengharamkan kunut dan sebagainya. Kurang pinter ndi awake dhewe ambek Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tes subuh kunut, yo ziarah, yo tahlil, yo tibaan, yo istighosahan. Kok aneh-aneh kate gawe unen-unen anyar, gak usah ziarah, gak usah ya, golek gak melok tahlilan ya, gak apa tahlilan, rono-rono rene roncong-roncong gak ono manfaate. Golek mulai nggawa berkat, gelem mangan berkate. Jejak ae ini. Nah ini ya. Ini loh ya. Ini makanya ini pondasi yang sangat fundamental. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mutasil sampai saat ini. Makanya kudu jelas, ya, kudu jelas. Nanggone sapa meloke, mondok nang ndi. Dan makanya timbangannya awake dhewe melok sing remeng-remeng, melok sing jelas wae. Siapa? Melok Mbah Hasyim Asy'ari, melok Mbah Bisri Sansuri, melok Mbah Yai Wahab Hasbullah. Ini yang jelas-jelas ini. Paham maksud saya? Nah, lanjut. Ini dasarnya ya. As-sunnah lughah at-tariqah walau ghaira mardiyah. Nah, ini wasar'an ismun lit-tariqah. Ini terjemahan tadi ya. Nah, nanti bisa samaan copy lah. Jamaah. Jamaah itu menurut bahasa adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bentuk jamaah itu berapa? 2 apa 3? 3 apa 2? Wah, kalau bentuknya dalam bahasa Arab jamaah itu berapa? 3 ya. Tapi kalau dalam sholat jamaah 2 aja cukup dinamakan jamaah. Paham ya? Nah, sampean ya satu kelas untuk dikomunitaskan itu jamaah namanya. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak itu jamaah. Nah, ini lanjut. Secara istilah jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan sebagai kebalikan dari kata al-furqah atau golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Nah ini ya, sisan saya singgung masalah taklim. Nek milih konco, ya, kamu ini kan ini ya, berteman pasti. Makanya belajar bermasyarakat itu di pondok. Ketemu yang dari Sumatera, ketemu yang dari Maluku, ketemu yang dari Papua, ketemu yang dari NTB dengan bermacam-macam background suku, adat, kalau agama sama ya, dan ras, bahasanya berbeda-beda. Ya, jangan kayak Pak Sholat dulu mondok ya, ketemu orang Madura, ketemu orang Jawa Tengah, ketemu orang Sumatera, ketemu orang Maluku, nuwun sewu ya, teman saya itu ngurui saya sing ungkapan jelek-jelek. Nah, ini jangan sampai ya. Apa yang saya alami dulu jangan sampai dialami sampean. Ajarkan yang baik. Ajarkan yang baik.
Kalau teman yang akan kita akrabi itu teman yang bisa memotivasi kita untuk kebaikan, ambil teman yang seperti itu. Kamu harus tegas. Kamu harus tegas. Kalau teman saya bisa tahajudnya istiqomah, saya akan juga istiqomah. Kalau teman saya rajin belajar, saya pun harus rajin belajar. Seperti itu. Jadi sekali lagi, berteman itu boleh, tapi harus hati-hati. Ambil teman yang bisa memotivasi kamu untuk kebaikan dan peningkatan ibadah. Paham ya? Kalau teman kamu hanya ngomong tok, ngomong ket bayek oh gak pegel, gak runggon, gak rundi, ngomong ae. Artinya apa? Dia lebih menggunakan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang cerdas itu siapa? Orang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu ilal khairi wa amila lima ba'dal maut, kata Imam Ghazali. Wong cerdas itu siapa sih? Al-kayyisu man dana nafsahu ilal khairi wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan selalu orientasinya adalah mempeng ibadahe digawe siap-siap meneh sangu nang akhirat. Itu jenenge cerdas. Paham? Nah, ini ya. Jadi nanti kalau di pesantren itu kadang-kadang kon gak gelem konco aku sih, kuper kamu ini. Nah, misalkan begitu. Tidak apa-apa kita dibilang kuper. Yang penting kita istiqomah dalam kebaikan. Apa manfaatnya dipuji orang sama manusia, tapi kalau kita dibenci oleh Allah, tidak ada artinya. Lebih baik kita dibenci orang tapi kita dicintai oleh Allah. Itu prinsipnya. Nah, ini loh ya. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Nah, ini definisi jamaah ya. Nah, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, memfasikkan atau mengkafirkan terhadap sesama mereka. Artinya apa? Kalau sudah sampai mengkafirkan, kalau sudah sampai memfasikkan, padahal sama-sama berkeyakinan Islam, ini yang harus diwaspadai. Makanya saya sudah singgung Salafi dan HTI tadi, itu mengarah ke sana. Nah, ini kitabnya, dasarnya di sini. Nah, ini ya, ini kitab-kitabnya. Ini sudah saya singgung tadi dari Abu Hurairah. Iftaraqatil yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah ataqtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nah, ini sudah saya singgung dari Abu Hurairah. Nah, sekarang kita masuk ke definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini diantara yang muncul setelah Rasulullah wafat. Muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Mu'tazilah. Nah, kembali lagi kepada konsep fikrah an-nahdiyah. Jadi intinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 pilar penopangnya. 1, dalam masalah akidah berpegangan kepada konsep akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Saman ket MI biyen atau sanawiyah dipelajari apa? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, sampai sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, muhalnya Allah. Ini pondasi dasar. Ini akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pilar yang kedua adalah konsep fikihnya, ibadahnya, ubudiyahnya.
Kepada siapa? Salah satu mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sampai belajar apa kalau di awal? Mabadiul fikih, ya, apalagi takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya, Kifayatul Akhyar. Ini konsep fikihnya ini pas. Nah, nanti di aliyah Fathul Qorib ini jadi ikonnya ini. Ya, nanti bila sampaikan juga syarahnya Bajuri, Busuja itu sampaikan juga. Ini termasuk konsep fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga pilarnya adalah akhlak tasawufnya. Mengikuti siapa? Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Mulai yang Pak Soleh sebutkan, mulai dari awal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali, itu semuanya ada di abad pertama sampai ke 5 Hijriah. Artinya apa? Betul yang disampaikan Rasulullah, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum wal ladzina yalunahum. Artinya apa? Mulai generasi Nabi dan para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti para tabi'in dalam masa 1 sampai 5 Hijriah. Artinya apa? Gak usah awake dhewe otak-atik maneh dalam konsep akidah, dalam konsep ilmu fikih, ataupun dalam konsep akhlak tasawuf, awake dhewe wis nrimo mateng. Sebab kalau kita mau otak-atik, syaratnya siji harus hafal Al-Quran, sak tafsire, sak uslupe, sak asbabun nuzule. Nomor loro hafal hadis, sampai sekian ratus ribu hadis harus hafal. Terus gak tahu maksiat, terus sikoh. Ini syarat jadi mustahil itu berat sekali. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Coba Imam Syafi'i itu hafal Quran dalam usia 7 tahun. Hafal kitabnya gurunya Muwatta usia 9 tahun. Ini hebatnya Madzhabul Arba'ah. Artinya apa? Beliau sudah berijtihad. Contoh dalam masalah fikih. Maaf ya kalau nyinggung perempuan. Imam Syafi'i itu melakukan kajian-kajian riset, penelitian. Sehingga beliau kemudian dalam kitabnya, banyak kitabnya beliau sampaikan bahwa batasan perempuan dihitung baligh atau dewasa itu cari angka minimal dan angka maksimal. Ya, umur 9 tahun itu Timur Tengah sana. Umur 9 tahun orang Timur Tengah dengan orang Indonesia beda. Sangang tahun kono wis gawede dukur ya. Siti Aisyah dinikahi Rasulullah itu ya, itu sudah baligh, sudah dewasa 9 tahun. Duk ini 9 tahun kira-kira belum ya? Belum ya, belum, karena apa namanya, kalau tanya pada guru biologi itu apa yang mempengaruhi perempuan itu apa namanya lebih cepat dewasa daripada kaum laki-laki. Tinjauan ilmu psikologi juga gitu ya. Ini saya sudah apa namanya meneliti itu di beberapa buku ilmu kesehatan mental dan psikologi perkembangan. Ternyata kesimpulannya orang laki-laki dan perempuan itu percepatan dewasanya itu lebih cepat perempuan 5 tahun daripada laki-laki. Loh ya betul itu ya. Jadi nuwun sewu ya, nanti mas-masnya kalau cari calon istri, cari yang saat ini masih duduk di kelas 5 atau 6 SD atau MI. Iya ya, ojo golek setara ya. Lah yang mbak-mbaknya ini cari yang 5 tahun selisihnya di atasnya. Saya kira kuliah S1 atau S2 apa namanya semester 2. Ojo golek sepadan. Karena apa? Ini tanya Pak
Ustadz Rozak ini ahli BP atau Yai Hafid ini ahli BP. Ilmu psikologi perkembangan seperti itu. Perempuan itu lebih cepat dewasanya daripada kaum laki-laki. Ini tinjauan keilmuan ini, gak ngomong kaspo atau asmuni. Ya, makanya nek golek nuwun sewu, golek calon ono sing digambar-gambar, bagi mbak-mbaknya ini golek sing wis kuliah S1. Ya, siap iku wisan ya, alhamdulillah ya. Siap ya. Nah, mas-masnya yang ngono. Aja golek sepadan. Golek sing kelas 5 atau kelas 6 tingkat SD atau MI saiki iki ya. Ya silakan. Kenapa? Ya rumah tangga. Ini pengalaman ya. Saya juga menyampaikan ini ya berdasarkan pengalaman ya. Usianya kalau sama, ya, usianya kalau sama. Apalagi nuwun sewu. Ini kan katanya kalau alamnya segini ini, Pak, masa kita ini kan yang menjalani rumah tangga kan saya bukan jenengan. Saya harus kenal dulu, harus pacaran dulu. Terus gak usah ngunu-ngunuan, kesuwen. Iya. Tahun berapa itu? 2003 atau 2004. Saya itu ada riset di Pengadilan Agama Surabaya. Dari 10 orang yang rumah tangga, 10 orang yang rumah tangga, itu 9 mengalami perceraian, 1 bertahan. Apa penyebabnya? Karena 9 orang yang berumah tangga itu didahului pacaran dhisik. Apa meneh saiki pacaran kebablasan, ya. Akhirnya apa rahasianya? Ternyata apa? Setelah mengikat janji bersama qabiltu, itu rumah tangga dimulai. Karena sudah didahului pacaran, bosennya muncul. Bosen. Kalau ini pasti apa obatnya seperti ini. Seperti itu. Kalau dia lagi ngambek, ini obatnya. Seperti itu, tidak ada apa ya ritmenya kehidupannya itu. Akhirnya apa? Sing wedok ngomongnya dukur gak iso mudun blas. Sing lanang ya ngono ngomongnya dawukur kenceng gak kena dilok blas. Kenceng podo kenceng wis morup ya. Itu diantaranya ya. Pak Rozak jangan ketawa aja, ini penelitian ini ya. Itu begitu. Makanya wis gak usah ate pacaran, gak usah ate apa jenenge WA-WAan, gak usah ate SMS. Udahlah konsentrasi belajar. Bu, Pak, saya nawa itu mondok di Tebu Ireng. HP kamu gimana nak? Sudah bawa pulang, bila perlu jual saja. Iya. Supaya apa? Murni ini keilmuan kamu ini. Keilmuan yang betul-betul akan kamu dapatkan ini ilmu yang murni. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu dalilnya. Wala talbisul haqqa bil batili. Jangan kau sekali-sekali campurkan perkara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau sendiri sebenarnya mengetahui bahwa yang kau lakukan itu salah, tapi dengan merah bibir kamu atau lihainya lisan kamu menutupi kesalahan kamu, borok-borok kamu tutupi. Tapi ingat suatu saat becik ketitik Allah ketoro. Hanya itu. Wis niat mondok, HP-ne buaan didol. Kayak tuku buku. Gak usah HP-HPan. Langsung Pak, Bu, saya dipeseni ya sama Bapak guru pembina, lek mondok wis gak usah alat komunikasi, lek butuh ngebel pembina. Semua pembina sudah ada HP-nya. Ya, ra usah teh HP-HPan jenenge santri, ra usah. Mengganggu sekali itu. Mengganggu sekali. 6 atau 7 tahun yang lalu itu ada orang yang mengantarkan anaknya daftar ke aliyah. Orang Riau. Itu daftarnya di depan saya. Pak, nak, ini kamu saya bilangin di depan Pak Solah. Pak Solah, saya izinkan ngomong sama anak saya. Hari ini, hari Rabu waktu itu, bulan itu, tahun itu.
Saya tidak akan nyambangi kamu kalau belum 6 tahun ke depan saya kesini lagi. Loh, luar biasa. Sampai seperti itu. Loh, betul itu. Itu di depan saya ngomongnya. Wah, hebat ini. Berarti kan niatnya kenceng ini. Makanya orang Jawa itu kalau mondokkan anak, sangune cengkir, kencenge pikir. Dan itulah orang-orang yang sukses. Ya. Teknologi, sebuah kemajuan, sebuah tuntutan, sebuah keinginan, sebuah peradaban. Tapi kalau kita dengan teknologi itu menjadi makmumnya, kita yang dilindas, kita yang dikalahkan, apa yang kita dapat? Iku jenenge lam yak cok, lam yak pas. Gak cocok, gak pas. Iya. Makanya ini harus kesana konsep kita. Sekali sampean masuk Tebu Ireng, sekali melangkah dengan kaki tangan, kaki yang kanan, jangan sampai pantang bagi saya melangkahkan kaki kiri kalau tidak menjadi lulusan dari Tebu Ireng yang terbaik. Harus seperti itu komitmennya, ya. Itu saya suruh nulis lungone lemari ini dewe-dewe. Iya, supaya punya pegangan. Setiap buka lemari langsung moco tulisan itu. Setiap buka lemari langsung moco tulisan itu. Nah ini penting ini. Manusia itu mahalul kloto wal pindang katanya, ya. Al insanu mahalul khoto wan nisyan. Menungso iku nggone lali, nggone salah. Nek gak delingno, akeh lali ini. Jelas itu. Tapi lali itu juga nikmat. Ya. Wong utange akeh, eling terus, gak iso turu. Ya Pak Mamat ya. Kalau lali ku nikmat ya. Wong utange akeh gak duwe lali eling, gak iso turu akhirnya. Nah, ini pertentangan secara ideologis nanti ini bisa sampean dapatkan di kelas 11 materi akidah akhlak. Nah, ini bagaimana pertentangan Asy'ariyah dengan Wahabi, Salafi, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya. Ini nanti akan banyak dikupas di sana. Apalagi kemarin ya atas doa sampean semuanya beberapa tim sudah membuat buku pegangan untuk ke-NU-an dan keaswajaan di Tebu Ireng. Ini alhamdulillah sudah kita jalankan selama 1 tahun pelajaran, insya Allah ini masuk yang kedua. Yang kedua di tahun pelajaran ini, 2 tahun ini. Ya, itu nanti akan banyak dikupas di sana. Nah, ke depan ada MGMP Aswaja. Nah, ini nanti maka kita akan godok pakem-pakemnya seperti apa. Dan nanti sampean kelas 12 sebelum pulang pun apa? Dibekali pendadaran Aswaja. Loh, kurang akeh piye ya. Kok sampai metu teko Tebu Ireng? Bapak kunut, hayo apa Pak, sholat subuh kunut, kan dasare tutuk itu, tutuk mbek sendok ta mbek palu ya. Nah ini di kitab ya, Ittihabus Sadatil Muttaqin, Ihya Ulumuddin, idza utlika ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah al maturidiyah. Jadi ketika disebut ahlu sunnah wal jamaah, sampaikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu orang yang berpegang teguh ketauhidannya, akidahnya kepada siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sampaikan dengan tegas, ini kebenaran. Qul haqqu walau kana murrad. Atau iskariman au mutsyahidan. Nah, ini kalau kita dalam benar, tidak usah takut, mati pun tidak apa-apa. Sebab orang yang mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran, surga di depan kita. Saya jadi ingat ketika membaca sejarah perang Tabuk, perang Yarmuk, Khalid bin Walid dengan 100 orang. Dengan 100 orang ini dibeat lagi sama Khalid bin Walid setelah masuk Islam itu. Yang saat itu hampir-hampir tentara kita ini mau mengalami kekalahan. Dedeng situ-situ. Hei kamu orang-orang Islam,
Di depan itu adalah musuhnya Allah. Di depan itu musuhnya Allah. Relakah kamu, anak-anak kamu, rumah kamu, generasi-generasi kamu akan dibasmi oleh musuh-musuh kamu? Mati kita di depan, surga jawabannya. Loh, luar biasa itu. Di wong situ iso ngamuk, 20 mungsuh hancur kabeh. Itu Khalid bin Walid mendapatkan gelar apa? Saifullah, pedangnya Allah. Nah, itu Al-Abu Ubaidah itu Asadullah, singanya Allah. Itu diantara gambaran-gambaran bagaimana pola perjuangan orang-orang Islam ketika itu, para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, ya kurang 5 menit. Jadi kita masuk kepada kesimpulan di sini. Nggih. Sebentar. Nah, jadi untuk penguat, ya, apa istilahnya, hujah kita dalam berteologi beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Apa? Al-Quran, Al-Hadis, kemudian Al-Ijma', Al-Qiyas. Si kita papat ini pegang. Makanya ketika sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, kalau kamu jadi gubernur di Yaman, apa yang akan kau jadikan istimbat hukum ketika terjadi permasalahan? Yang pertama, kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa sunnatur Rasul, yaitu hadis panjenengan. Yang ketiga adalah Al-Ijma', yang keempat adalah Al-Qiyas. Insyaallah itu beberapa yang perlu Pak Solah sampaikan dalam materi keaswajaan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, malah saya lebih suka seperti itu. Kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau enggak, Pak Solah akan pending pertanyaan itu. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan Pak Solah jawab. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Paparan materi aswaja telah disampaikan dengan begitu menggebu dan semangatnya. Saya percaya tidak ada yang ngantuk. Kalau Pak Yasolah yang menyampaikan Pak tadi, pasti tidak ada yang ngantuk. Suaranya sangat menggelegar. Ya, coba sekali lagi, ayo kita beri apresiasi kepada beliau dengan tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI. Baik, okay. Terima kasih anak-anak. Saya ingin mengemburakan materi ini dengan sesi tanya jawab. Dengan adanya pertanyaan menunjukkan kalian ada respon. Kalau kalian diam semua, perlu ditanyakan keberadaan kalian. Oke, saya beri kesempatan 2 teman dulu, 2 penanya dulu dari Putra. Oke, 1 Putri, ada 1. Silakan ngacung. Ayo silakan 1 ya, yang Putra dulu. Enggak. Ayo sebut nama, jurusan, langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Abdullah Rizky dari MAKK. Happy Abdullah Rizky. Yai, saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai kaum muslimin menghadapi kaum orientalis dan pendapat-pendapat negatif mereka tentang kaum muslimin yang sudah jelas bahwa pendapat mereka itu tidak sesuai dengan kepribadian kaum kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang sikap menanggapi kaum orientalis. Oke, yang Putri. Mana tadi yang Putri? Oke. Sebut nama, jurusan, sebut jenengnya yang jelas ya. Dan langsung soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar topik. Apa hukum mahaba dan cara menghindarinya? Apa hukum mahaba dan cara menghindarinya? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Apa hukum mahabbah dan cara menghindarinya? Kayaknya kena pelet ini. Sudah kena pelet itu kayaknya. Hukum mahabbah dan cara menghindarinya. Oke, monggo Pak Salah. Yang pertama dari Happy, dari jurusan PK. Oh, gimana? Ada lagi? Atau dua dijawab dulu ya? Oh, betul, sikap menghadapi kaum orientalis. Cek satu. Ya, kaum orientalis itu kaum barat. Jadi penduduk dunia saat ini 7 miliar 800 juta. Penduduk dunia saat ini 7 miliar 800 juta. Ranking pertama adalah Cina dengan 1 miliar 700 juta. Ranking kedua adalah India 1 miliar 200 juta. Ranking ketiga adalah Amerika, penduduknya sudah hampir 600 juta. Ranking keempat adalah Indonesia. Indonesia saat ini 267 juta, bahkan lebih. Yang Muslim 220 juta. Kumbo Muslim sing beneran sing ya temenan itu piro karean ya. Nah ini menarik sekali. Jadi begini, kita jangan pesimis, kita jangan cili hati, ya, kita jangan cili hati. Orientalis kaum barat itu menang dalam segi menguasai medsosnya aja. Lawang Islam iki sondok tertinggal, khawatir terpengaruh oleh medsos sehingga apa? Ya, itu membahayakan. Sepanjang kita ini, ya ini kan begini sebenarnya ya. Ini kan kayak banyu mutlak serek. Itu seperti air mutlak. Karena apa? Kalau ini di tangan orang-orang yang beriman, ilmunya kuat, imannya hebat, ini akan mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi kalau ini di tangan orang-orang yang imannya keropos, ya wis, maka akan mafsadah dan madorot. Wis dibagi dhisik timbangane tak jawab gak dirungokno ya. Wis dibagi dhisik jajane. Dibagi aja dulu silakan ya. Menceramai orang yang lapar itu lebih berat. Enggak, silakan. Karena waktunya terbatas, langsung aja kita lihat contoh nilai ajaran Islam. Kenapa dalam konsep pensucian najis mughaladhah itu dicampur dengan tanah dari 7 basuan? Karena apa? Pernah dilakukan riset, dicampur dengan deterjen yang hebat-hebat itu tidak bisa membunuh yang namanya bakteri. Ini contoh orang-orang orientalis barat ya, itu mengakui nilai-nilai ajaran Islam, bahkan
para doktornya, profesornya, itu banyak yang masuk Islam, tapi tidak dipublish, tidak diumumkan dan digembor-gemborkan. Mereka motret wong Islam nduk nggone pojokan kutha, nduk kumuh, nduk pinggir kali di foto, ini loh Islam. Kumuh, senengane rusuh, senengane koyo ngene iki. Itu adalah alat mereka untuk mendiskreditkan orang Islam. Sekarang Islam ini harus maju. Orang NU harus maju. Orang NU bisa apa? Jawab dengan dada terbuka. Santri NU bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Ini loh ya, kamu jangan cilik hati. Singgarai awake dhewe iku gak pede singgarai. Sekarang saatnya NU harus di depan. Ditanya, kamu mondole bisa jadi apa? Jawab, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, berperan di masyarakat. Harus seperti itu. Artinya apa? Kesampingkan saja orang orientalis barat. Mereka mempropaganda orang Islam, mendiskreditkan orang Islam dengan secara sengaja. Untuk apa? Generasi-generasinya biar dibatasi kemajuannya. Walaksalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita diingatkan oleh Allah, generasi Islam ke depan harus kuat ilmunya, harus kuat keimanannya. Siap? Siapa kita? Yang kedua, ndak usahlah koyok ceritane sinten Joko Tarub. Ya, sing ndelikno selendangi sinten? Joko Tarub nggih. Gak usahlah zaman koyok ngene kate mahabbah barang. Tunjukkan bahwa kalian itu perempuan yang cerdas, perempuan yang hebat, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang hebat. Gak usah ada mahabbah. Lek gopoh di mahabbai, ya, kene tak subuhe tak balekne maneh. Ya. Gak usah kate belajar mahabbah-mahabbahan. Gak usah. Belajar yang tekun. Jadi perempuan yang solihah, hafal Quran, mune mateng, akhlaknya api, Qur'ane api, itu mahabbah yang berlangsung lama ila yaumil qiyamah. Daripada gawe banyu Pak Solah tolong disuwuk pengen kenek nolari niko, ora usah. Gak usah. Paham ya? Mangis tak kandhani. Gak usah atik ngunu-ngunuan, gak usah. Gak usah, gak usah, gak usah. Lebih baik gak usah. Karena itu sifatnya adalah sementara. Cinta yang sejati tidak akan pernah hilang atau kikis. Itu tak intinya. Saya itu, ini Ustaz Hafid juga, coba tanya, dapat istrinya dulu pakai mahabbah. Gak usah. Podo ikhlase, podo nerimone, tuntunlah aku ke surga bersamamu. Itu dok, wes. Ya. Tidak dari surgaku, ya. Itu dok, ya. Wes pokoknya ilmune mateng, ilmune beres, akhlaknya api, ngajine api, sholatnya api. Itulah mahabbah yang hebat. Karena sing bakal iso ngalahno. Paham ya? Wes, kok lek kurang dawa, kurang jelas, nanti kita ketemu di kelas. Paham ya? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam yang kesekian kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya.